Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kapalan. Jadi kapalan ini adalah istilah awam yang sering dipakai untuk merujuk pada pertumbuhan yang tidak normal di kulit. Nah, sering tuh pasien datang ke klinik gitu ya, dok saya kapalan, obatnya apa? Nah, waktu kita lihat ini sebenarnya sayangnya begini ya, kapalan itu kan istilah awam. Untuk di medisnya ternyata itu bisa merujuk pada dua kondisi yang berbeda. Dan kondisi yang berbeda ini penyebabnya berbeda, tentu penanganannya juga berbeda. Oke. Jadi kalau dokter ditanya dari di dunia maya gitu ya, dok apa obat kapalan? Tentu dokternya nggak bisa jawab dengan pasti. Kenapa? Karena kapalan ini bisa dua hal yang berbeda gitu loh, dan obatnya bisa berbeda. Nah, jadi dokter perlu melihat. Kadang dilihat pun susah dibedain ini yang ini apa yang itu gitu ya. Jadi dokter perlu melakukan pemeriksaan di lab gitu. Oke, buat sobat sehat yang baru pertama kali join di channel ini, silakan bisa subscribe kalau memang suka untuk menerima info kesehatan semacam ini. Oke, kita masuk ke bahasannya ya. Jadi kapalan itu bisa merujuk pada kalus. Kalus itu ya kalau diterjemahin bahasa Indonesianya kapalan sih gitu ya. Bisa juga merujuk pada plantar wart atau kutil di telapak kaki gitu ya. Nah, ini penyebabnya berbeda. Jadi kalau kapalan yang kalus itu disebabkan karena iritasi, tekanan, friksi. Jadi ini adalah proses normal dari tubuh kita untuk melindungi tubuh. Misalnya nih, kalau kita tangannya sering bergesek-gesek gitu ya, sering nyapu, ngepel gitu kan, bergesek-gesek. Nanti area-area kulit yang bergesek-gesek itu akan menebal. Itulah jadinya kapalan gitu ya. Main gitar, biasanya kapalannya di ujung-ujung gitu ya. Kalau ya tergantunglah daerah yang kegesek-geseknya di mana. Nah, sedangkan kalau yang kutil, plantar wart itu kutil yang terjadi di telapak kaki ya. Ini yang sering susah dibedain antara kalus sama wart, kutil. Kalau di telapak kaki. Nah, kalau yang kutil ini disebabkan oleh virus, human papilloma virus. Ini virus yang kelompoknya sama dengan penyebab kutil kelamin, penyebab kanker leher rahim, itu sama ya. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya, kalau yang kapalan karena kalus itu kan karena gesekan, iritasi, tekanan. Ini nggak menular gitu ya, tapi bisa kumat kalau kondisinya terulang terus. Nah, sedangkan yang karena infeksi virus itu bisa menular. Ya karena virusnya masuk ke tubuh orang lain, ya kena lah orang lain itu. Dan virus ini termasuk virus yang bandel. Dia kalau yang HPV ini virus yang sulit dibunuh dengan misalnya dengan alkohol 70% gitu ya. Jadi caranya ya harus cuci dengan sabun dan air. Jadi pembersihan secara mekanis supaya virusnya nggak beredar lagi. Kan kalau pakai alkohol virusnya sebenarnya masih ada, cuma dibunuh gitu kan. Nah, kalau virusnya nggak bisa terbunuh dengan alkohol gimana? Cuci. Nah, gitu. Jadi penyebabnya berbeda, satu virus, satu mekanis. Tentu penanganannya berbeda kan? Ya. Kalau karena virus, pencegahannya dengan vaksin. Nah, sayangnya untuk HPV ini vaksinnya belum lengkap. Jadi yang virus HPV itu banyak strain-nya, ratusan. Tapi yang ada vaksinnya itu baru 9 aja. Tapi jangan khawatir, seperti penyakit virus pada umumnya, penyakit yang disebabkan oleh HPV ini sebagian besar self-limiting. Artinya dia akan sembuh sendiri dengan sistem kekebalan tubuh pasien yang baik ya tentunya. Kalau sistem kekebalan tubuh kita nggak baik, kita gampang sakit dan susah sembuh gitu ya.
Tapi kalau sistem kekebalan tubuh kita baik, umumnya ini self-limiting, bisa sembuh sendiri. Cuma berapa lama? Itu another story. Bisa dia 2 minggu sembuh, bisa ada 2 tahun baru sembuh. Itu sekali lagi tergantung dari kondisi dari masing-masing pasien. Jadi kalau dokter ditanya begitu, jawabannya pasti kira-kira. Enggak, karena dokter bukan orang pinter gitu ya. Jadi ini sangat sangat tergantung banyak faktor lah sebenarnya. Oke. Nah, terus kalau pada orang yang immune compromise, bisa lain lagi ceritanya gitu ya. Jadi penyakit virus itu sebagian besar self-limiting, tapi tergantung pada kekebalan tubuh masing-masing si pasien. Nah, vaksin yang udah ada itu lebih ditujukan pada strain HPV yang berisiko tinggi untuk menyebabkan terjadi kanker. Ya, hampir sekitar 80-90% dari kanker serviks itu disebabkan oleh 2 strain aja. Nah, 2 strain ini kalau di beberapa negara udah dijadikan vaksinasi wajib. Semua anak berusia remaja udah divaksin gitu ya. Tapi kalau mau proteksi lebih, bisa ada yang 5 strain, ada yang 9 strain, itu terserah. Tapi paling enggak yang 2 strain ini, karena sebagian besar sekitar 80% kanker serviks itu disebabkan 2 strain ini. Oke. Kalau saya bilang kanker serviks bukan berarti cowok laki-laki nggak bisa terkena ya. Bisa juga terkena, tapi bukan serviks karena kan nggak punya serviks. Kankernya bisa berupa kanker di penis gitu ya. Oke, ini untuk yang kutil. Terus kalau yang untuk kapalan yang kalus gimana pencegahannya? Pencegahannya ya tentunya secara mekanis, dibuat supaya bagian tubuh yang berkapalan itu nggak tergesek, nggak teriritasi, nggak tertekan. Jadi misalnya gini, kalau nyapu kan yang tergesek-gesek di sini gitu ya, ganti posisinya, jadi jangan satu area aja yang kena tekanan. Atau kalau yang di kaki biasanya itu kan karena sepatunya entah kekecilan, entah ada kotoran yang nyempil dan gesek-gesek gitu, atau mungkin kaos kakinya ada biji-bijinya gitu ya, itu yang dijaga. Nah, itu pencegahannya. Nah, terus kalau udah terlanjur jadi kapalannya bagaimana dong? Nah, kalau untuk kapalan yang karena kalus, bisa dilakukan secara mekanis. Kalau di rumah itu bisa direndam daerah yang berkapalan, direndam di air hangat, boleh ditambah garam terserah lah. Tapi yang jelas butuh air hangat gitu ya, sampai daerahnya lunak. Nah, kalau udah lunak terus disesetin pakai pisau yang bersih gitu ya, atau pakai perlengkapan itu loh buat manicure pedicure, itu kan ada tuh yang semacam guntingnya untuk gunting bukan gunting kuku ya, gunting kulit yang di sekitar kuku. Nah, itu bisa dipakai. Nah, cuma harus hati-hati jangan sampai kena daerah yang sehat. Ya, jadi kan bisa kelihatan tuh kulitnya kan beda ketebalannya gitu ya. Jadi hati-hati. Atau kalau mau praktis sih habis mandi, biasanya habis mandi itu kan kulitnya lunak ya. Jadi nggak perlu rendam air hangat juga sih, habis mandi biasanya udah lunak dan diseset. Nah, kalau udah diseset, kalau bisa sesetnya jangan sekaligus supaya nggak justru merangsang pertumbuhan baru gitu ya. Jadi selang beberapa hari lah gitu ya, diseset sedikit tapi terus. Dan yang lebih penting lagi, setelah diseset itu harus dilindungin. Jangan udah diseset terus aktivitasnya yang memicu terjadinya kapalan jalan terus. Itu percuma, justru abis diseset kulitnya itu lebih sensitif, malah nanti tumbuh lagi gitu ya. Jadi harus dilindungin. Itu cara melindunginya gampang sih. Satu, aktivitasnya dilihat apa yang penyebabnya. Kalau misalnya gara-gara naik motor, gesek-gesek, ya naik motornya aturlah caranya supaya nggak ngegesek daerah yang itu yang terkapalan.
Kalau sepatu, karena sepatunya kekecilan, ganti sepatunya pakai ukuran yang lebih sesuai, dan seterusnya. Oke, kalau memang nggak bisa dihindarin, bisa dipakein semacam stiker. Stiker ini khusus ya, dia ada agak tebal gitu ya. Terus di bagian tengahnya tuh berlubang. Nah, jadi daerah yang kapalannya itu yang sudah diseset atau ini ditaruh di bagian lubangnya, dan bagian yang tebalnya itu di sampingnya. Fungsinya untuk melindungi si area kulit yang kapalan supaya nggak tergesek-gesek gitu ya. Jadi bukan pakai plester plester biasa, karena plester biasa itu kan tipis, tetap bisa tertekan, bisa tergesek, cuma gesekannya nggak langsung gitu kan. Nggak, kita butuh plester khusus yang ada bantalannya gitu ya. Oke, itu kalau untuk pencegahannya. Sekarang bagaimana pengobatannya? Untuk pengobatannya sebenarnya nggak ada pengobatan khusus ya. Seperti yang saya bilang tadi, itu ya diseset aja. Nah, cuma kalau untuk yang karena virus, karena ini menular, nggak disarankan untuk dilakukan di rumah. Karena takutnya menular, ya kan? Nah, untuk yang kutil sebaiknya penanganannya dilakukan oleh dokter secara steril. Jadi lebih aman. Kalaupun misalnya mau dilakukan di rumah, biasanya menggunakan obat. Nah, obatnya ini ya untuk nyeset juga sih. Jadi tapi beda gini ya. Oke, kadang kita dokter untuk ngebedain antara ini kapalan yang kalus sama kapalan yang kutil itu susah. Bentuknya memang mirip. Memang ada perbedaannya, tapi kadang dia mirip. Nah, kalau udah susah dibedakan, itu kita lebih cenderung kasih berupa obat supaya nggak berisiko. Jadi amit-amit misalnya ini ternyata karena virus kan jadi nular-nular kan, jadi kesian pasiennya, kesian orang-orang yang tinggal bersama pasien gitu kan, ntar ketularan semua lagi. Jadi kita cenderung pakai obat. Tapi pasien dipesenin supaya menjaga supaya nggak tergesek-gesek. Jadi dibuat sarannya itu dua-duanya sekaligus ya. Nah, kalau dokternya mau benar-benar bedain antara dia kutil sama kalus, itu dokter harus ambil sampel, diseset kulitnya yang itu, terus diperiksa di bawah mikroskop, dilihat ini ada virusnya enggak. Kalau enggak ada virusnya, ya berarti ini kalus gitu ya. Cuma kan kadang kita mau hemat biaya gitu ya kan, karena untuk pemeriksaan di lab nambah biaya lagi, waktunya juga. Jadi sering kita kasih obat, berupa obat yang untuk membuang si kulitnya ini, lapisan kulitnya ini. Sebenarnya obat ini pun dijual bebas ya. Itu tapi kalau yang dijual bebas over the counter itu dia kurang kuat. Dia cenderung lebih dipakai untuk yang kapalan karena kalus aja. Sedangkan untuk kapalan yang kutil ini umumnya perlu obatnya sama, cuma konsentrasinya lebih tinggi dan perlu resep. Oke, kenapa perlu resep? Karena obat ini bisa merusak jaringan sehat, ya. Jadi lebih kuat. Oke, pemakaian obatnya harus hati-hati. Pertama, sebelum dipakein obat, area yang akan dioles itu harus dicuci dulu, cuci bersih, ya. Kalau bisa dengan air hangat, kenapa? Supaya kulitnya jadi lebih lunak. Nah, setelah dicuci bersih, dikeringkan. Keringkannya jangan pakai anduk ya, keringkan pakai tisu atau paper towel yang langsung dibuang. Nah, udah gitu dioleskan obatnya di area yang menebal aja. Jangan sampai kena area-area kulit sehat. Karena kalau area-area kulit sehat itu kena obat ini, ikut terkelupas nanti dia. Jadi kulitnya jadi ikut rusak malahan ya. Jadi cuma daerah yang menebal aja yang kena. Udah gitu, kalau boleh didiamin sampai kering, jangan ketoel-toel, jangan kesenggol-senggol apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak bisa,
misalnya apalagi kalau di kaki gitu ya, kecuali kalau kita mau tidur udah selesai nggak ada aktivitas lagi bisa. Tapi kalau kita misalnya mau aktivitas, lindungin dengan tadi yang stiker yang berbantalan itu. Jadi setelah dioles di kutilnya atau di kalusnya, terus dipasangin stiker supaya area yang di kutilnya itu tetap nggak tertutup. Jadi adanya di lubang yang di tengah bantalan itu, gitu ya. Baru pakai kaos kaki lah, pakai apa terserah. Jadi yang penting daerah yang diobatin itu biar obatnya bekerja dulu, gitu ya. Itu caranya. Nah, sekarang bagaimana membedakan secara kasat mata antara yang kalus sama yang kutil? Oke, ini saya kasih disclaimer dulu. Ini perbedaan secara garis besar ya, kadang susah dibedain gitu ya. Tapi secara garis besar, kalau yang kalus itu dia struktur kulitnya masih jelas. Jadi kan kulit kita itu ada garis-garisnya ya, kayak di jari itu kan ada sidik mana, ada sidik jari gitu ya, nggak kelihatan, sorry. Nah kalau kutil biasanya sidik jarinya itu masih kelihatan, garis-garis kulitnya itu masih kelihatan. Oke. Dan biasanya nggak sakit, nggak nyeri, cuma dia nggak nyaman. Kalau misalnya di kaki gitu ya, kan keinjek gitu, itu nggak nyaman, tapi bukan nyeri. Nah sedangkan kalau yang kutil, dia strukturnya sudah beda. Dia kadang udah berbungkol-bungkol gitu ya, kayak kayak kembang kol, kayak brokoli tapi rata gitu ya, kecil-kecil protok-protok, susah ngomongnya. Terus kadang kita bisa lihat juga ada bintik-bintik hitam yang berupa itu semacam pembuluh darah kapiler gitu lah ya. Jadi makanya dia lebih nyeri. Kalau kapalan itu terasa tidak nyaman, ditekan tapi nggak nyeri. Kalau kutil itu biasanya nyeri, atau kalau misalnya nggak nyeri ya gatel gitulah, ada sensasinya lain lah gitu ya. Nah ini kalau dia kecil atau kalau dia baru, atau misalnya kalau kapalannya digaruk-garuk, dikorek-korek, ini udah susah dibedain. Ya seperti saya bilang lagi, dokter pun susah bedain, harus ke lab gitu ya. Nah, jadi kalau sobat sehat dapat kapalan dan nggak jelas, sebaiknya jangan diutik-utik. Kenapa? Kalau misalnya dia kalus sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia misalnya karena HPV kan ntar nular-nular ke bagian lain malah gitu ya. Jadi kalau nggak yakin, jangan diutik-utik secara mekanis, beli aja obat untuk kapalan. Kalau nggak sembuh juga bawa ke dokter, biar penanganan selanjutnya di dokter supaya lebih aman. Nah untuk kutil di dokter itu mereka bisa lakukan dengan misalnya dibekukan, jadi kutilnya dibekukan baru diseset gitu ya. Bisa juga dengan laser, macam-macam lah pokoknya caranya. Tapi yang jelas untuk kutil sebaiknya jangan dikerjakan secara mekanis di rumah karena takut menular-nular gitu ya. Oke. Nah, satu lagi pencegahannya. Karena yang kutil ini mencegah penularannya lewat kontak, satu harus jaga kebersihan. Jadi cuci area-area, apalagi kalau kita ada tinggal serumah dengan orang yang banyak kutilnya gitu ya, cuci dengan air dan sabun. Ingat virus yang ini agak bandel gitu ya, jadi nggak bisa cukup dengan desinfektan yang biasa gitu. Nah udah gitu kalau boleh pakai alas kaki, pakai sepatu, pakai sandal, apalagi kalau di tempat umum gitu ya. Pakai alas kaki dan jangan campur-campur sama orang lain. Jadi kalau misalnya alat-alat mandi, sendal, itu jangan campur-campur. Kalau misalnya mau main bowling, ice skating, itu kan kita misalnya nggak punya sepatunya gitu ya, kita bawa kaos kaki sendiri, atau kalau ini kepepet beli kaos kaki baru. Jadi jangan sampai istilahnya kontak dengan yang
nggak jelas gitu ya. Kan kita nggak tahu itu sepatu bowling, sepatu ice skating bisa dipakai siapapun di tempat umum gitu kan. Kita nggak tahu pemakai sebelumnya apa ada virusnya atau enggak, kita nggak tahu gitu ya. Jadi jaga kebersihan pribadi, hygiene-nya, pakai alat-alat pribadi, jangan tuker-tukeran gitu ya. Oke, sekian sharing saya hari ini tentang kapalan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.